Menindaklanjuti tadi dengan Pak Jimmy. Menindaklanjuti tadi dengan kita ngobrol panjang lebar dengan Pak Jimmy untuk pembuatan pupuk yang sederhana, tetapi bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita, baik itu tanaman sayuran ataupun yang lainnya. Pada dasarnya bikin pupuk yang sederhana ini sangat mudah. Yang tadi dijelaskan sama beliau, intinya itu ada dua bahan, Pak. Yang pertama bahan dari nabati, yang kedua bahan dari hewani. Apa itu bahan nabati? Adalah bahan dari tanaman. Apapun bagian dari tanaman, apapun tanamannya itu bisa dibikin pupuk. Yang kedua, hewani. Semua jenis hewan, semua bagian dari hewan itu bisa dibikin pupuk. Dari tanaman bisa daunnya, bisa rantingnya, bisa batangnya, bisa akarnya, bisa buahnya, seluruh bagian tanaman. Dari hewan, mulai dari bulunya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, dagingnya. Kalau dagingnya kita makan aja deh, jangan dipakai. Pokoknya semua bagian dari hewan itu bisa dibikin pupuk. Cuma kita ambil ciri-cirinya. Yang pertama, cari bagian dari tanaman sama hewan tersebut yang sifatnya mudah busuk. Kalau kita memakai kayu bisa busuk, cuma prosesnya lama. Jadi cari bagian tanaman yang mudah busuk apa? Daun sama buah. Semua jenis buah, semua jenis daun, tanaman apapun bagus. Tinggal kita cari yang paling mudah didapatkan, daun apa, buah apa yang paling mudah didapatkan. Gak usah harus cari yang susah. Ternyata mungkin setiap hari ibu-ibu mungkin daun yang pada jatuh, kan yang paling mudah. Kita perlu harus kita cari buah-buahan yang kira di daerah di sini yang mungkin kira-kira harganya paling murah dan jarang dikonsumsi, itu yang dipakai. Buah apa? Ataupun yang sering buah ini nggak kemakan gitu. Wah, kira-kira buah ini nggak perlu harus beli dengan yang mahal, nggak perlu harus cari yang susah. Ya, pisang busuk lah kalau ada pasar. Pokoknya yang kira-kira nggak perlu harus nyarinya susah, dan walaupun beli tapi murah. Bagian hewan apa yang paling mudah didapat? Boleh, kotorannya, air kencingnya. Di sini adanya sapi, pakai kotoran sapi silakan. Bapak punya ayam, kotoran ayamnya, punya kami kotoran kambingnya. Pada dasarnya sama, cari bahan yang paling mudah didapat, walaupun harus mencari, tapi walaupun beli dengan harga yang murah. Intinya dari bahan hewan sama bahan tanaman. Itu aja dulu. Terus prosesnya seperti apa? Proses pupuk ini ada dua. Yang pertama dalam bentuk padat, yang kedua dalam bentuk cair. Bahannya sama dua-duanya, hanya mungkin nanti prosesnya yang berbeda. Bahan-bahannya sama tapi proses yang berbeda. Ya, contoh yang pertama kita bikin pupuk yang bahan pupuk kompos yang padat. Pembuatan yang paling simpel, tidak harus menggunakan alat-alat yang lain yang tadi disebutkan sama Pak Jimmy. Kita bikin lubang. Mungkin kalau di beberapa daerah bukan bikin apa ya, buat pembuangan sampah. Kita ngegali mungkin ukuran 2x2 meter atau apa. Semua bahan-bahan yang tadi dicampurkan di satu tempat tersebut. Mungkin ada buah, daun, kotoran ayam dan yang lainnya. Cuman kalau bisa dibikin berlapis. Biar contoh kita udah bikin lubang nih Pak. Paling bawahnya kotoran hewannya dulu. Mungkin dibikin kurang lebih 1 jengkal, nanti atasnya dikasih dari daun-daunan, buah-buah apa dari bahan-bahan tanaman. Kemudian dari kotoran lagi, kotoran hewan, dari tanaman lagi, dan seterusnya sampai penuh. Kalau sudah penuh, lebih baik ditutup dengan, mau nggak mau harus ditutup karena biar terproses fermentasi. Cuma penutup yang bagus itu dari tanah. Terpal. Kalau itu kan nanti proses secara alami Pak. Oh, iya, proses secara tanah, alami paling bagus itu proses dengan tanah. Satu, tanah apa fungsinya? Tanah ini akan menjaga kelembaban secara stabil dibandingkan kita menggunakan wadah terpal atau yang lainnya. Kalau kita menggunakan satu terpal atau plastik, kita susah ngejaga suhunya. Kalau kita tidak terkontrol suhunya, yang tadi apa? Panas. Mungkin bapak-bapak yang udah pernah bikin kompos pasti panas. Bahkan kita megang aja nggak mau. Manusia aja nggak mau, apalagi
tahan satu, bukan dari tanah Pak, mikroba yang harusnya tumbuh di situ, mikroba yang baik, malah kebalikannya karena suhu panas dia akan mati. Kita aja megang nggak mau, apalagi ada mikroba kecil yang memang harus kita manfaatkan, tetapi dalam proses kompos tersebut karena suhunya panas malah terbaik, mikrobanya jadi mati. Dan itu prosesnya nanti malah proses pembusukannya lebih lama, atau bahkan nanti kalau kita aplikasikan kembali bukannya percuma, cuman tidak ada yang membantu proses untuk penguraiannya. Mau nggak mau bahan tanaman untuk menjadi busuk butuh mikroba. Tapi karena proses tadi menggunakan plastik atau terpal, suhunya tidak kita jaga, malah disitu akan kebalikannya, mikrobanya mati. Mikrobanya mati juga percuma juga. Bahan-bahan yang tadi kita pakai terprosesnya akan sangat lambat. Bahkan kalaupun kita kasihkan lagi ke tanaman, itu kurang maksimal. Walaupun tetap bisa kita menggunakan drum atau plastik, cuma kita harus kontrol suhunya. Sebagai contoh, setiap hari kita harus cek paling nggak sehari 3 kali. Apabila kelihatan panas, dibuka ataupun dibolak-balik dulu agar suhu panasnya, cuma nggak boleh telat. Sebagai contoh harus jadwalnya 3 kali, kita lupa nih satu jadwal Pak, itu akan mengurangi fungsi dari mikrobanya, kemudian besar pasti akan mati. Logikanya kalau kita temperatur panas berarti suhunya bisa di atas 60 derajat. Dan mikroba lebih dari 30 derajat aja ada kemungkinan besar mati. Jadi yang paling simpel, suhu tanah adalah suhu yang baik, suhu yang pasti akan stabil. Sepanas-panasnya cuaca, di dalam tanah itu gak akan panas. Jadi untuk proses untuk yang pupuk padat, lebih baik itu prosesnya ada di dalam tanah. Kita bikin lubang, bahan-bahan tadi yang dari hewan, yang dari daun-daunan, buah atau apa, lebih baik bahan yang di daunnya itu dicaca dulu. Baik itu buah, kalau daun-daunnya masih kecil nggak perlu dicaca. Semuanya ada batang pisang, daun pisang, semuanya dicaca. Terus tadi di belakang ada serabut kelapa, boleh ditambahkan, tetap dicaca, jadi dicaca prosesnya lebih kecil, semuanya bentuknya berlapis. Kalau apabila sudah penuh, kalau bisa satu tambahkan bioaktivator yang tadi yang sifatnya mudah busuk. Yang paling mudah dicari ada telur. Kalau punya susu, tapi susunya yang udah basi aja, jangan susu yang masih bagus. Yang susu bagus buat anak-anak kita aja. Bapak juga. Iya dong, itu Pak, laki-laki lupa. Jadi yang paling mudah kita manfaatkan telur. Mau telur ayam, telur bebek, asal jangan telur dinosaurus, kita nggak ada. Cukup diaduk, campurkan dengan air, siramkan ke bahan-bahan tadi yang udah ditumpuk. Serasa menurut kita sudah akan basah sampai bawah, tutup pakai tanah. Cuma kita tandain pojok-pojoknya mana. Tinggal nanti semuanya udah penuh, Bapak mau proses lagi silahkan, atau seperti apa. Paling bagus proses pembuatan kompos padat itu ada di dalam tanah, karena suhunya akan stabil. Satu, dia tidak akan panas. Kalau walaupun kondisi cuaca panas pun nggak akan panas. Walaupun cuaca hujan pun suhu tanahnya akan stabil. Walaupun suhu di luar nih semuanya lagi 16 derajat, di tanah nggak akan 16 derajat. Tetap Jadi ada kalau musim hujan nggak masalah. ada masalah, nggak apa-apa. Genangan air di atasnya. Dan tinggal Bapak nanti pilih lokasinya yang kira-kira tidak tergenang oleh air. Pilih lokasinya. Tadi kan kita bikin lubang tuh, Ya, makan 2x2 boleh ya. enak, berlapis-lapis. Nah setelah selesai anunya, kandangnya, hijauannya, ya kan, menutup dengan tanahnya itu berapa ketebalan atau ketinggian tanah yang untuk penutupannya? Kalau soal ketinggian atau seperti apanya, yang pertama isinya kan nggak akan padat Pak. Nutup tanahnya pun harus posisinya lebih tinggi dibandingkan posisi tanah. Kenapa? Ada kemungkinan besar dia akan amblas. Jadi ngasih tanahnya kalau bisa lebih tinggi dari tanahnya, mungkin 1 jengkal atau apa. Kemungkinan besar nanti akan amblas bawahnya karena tidak kita padatin. Ya, itu pasti. Jadi posisinya agak ditinggiin aja. Soal nanti lapisnya semuanya dengan 15 cm aja cukup. Cuma nanti ke atasnya kita tambahin lagi. Oh, berarti kita bikin gundukan. Ya, kurang lebih gundukan 1 jengkal lah nanti. Kalau di bawah naungan nggak lebih bagus dia Pak? Nggak apa-apa. Contohnya di bawah naungan seperti ini. Nggak apa-apa. Kalau semuanya bahan naungan pun malah lebih bagus malah.
kan nggak kena hujan dia langsung kalau Ya, hujan. kalau ada naungannya itu lebih bagus. Satu, posisi panas juga tidak langsung. Gitu. Kalau ada Bapak punya naungan itu lebih bagus. Ya kalau saya biasanya bikin pakai bak. Bener pakai bak gitu. Berarti kurang bagus itu. Satu, sebenarnya bukan kurang bagus atau apa. Jadi masing-masing ini punya kelebihan sama kelemahan. Satu, dengan kalau kita mau menggunakan wadah plastik atau apa, sebenarnya lebih faktor ke suhunya sih Pak. Kalau selama ini saya buat dengan teman-teman, dengan petani yang lainnya, terutama kendalanya di suhunya. Itu yang paling utama. Karena di suhu ini yang paling akan mempengaruhi mikrobanya. Mengurai. Ya, itu aja sih Pak. Kalau selama yang kita coba, bahkan kita ujikan Cloudbreeding atau yang lainnya, faktor utamanya di suhu yang dapat mempengaruhi kandungan mikrobanya. Itu aja kelemahannya. Proses busuknya atau apa hampir sama. Cuma kekurangannya itu di suhu. Tapi kalau Bapak semuanya bisa mengontrol suhunya, itu nggak apa-apa. Cuma takutnya kita nggak kekontrol kalau dengan wadah tertutup dan yang lainnya. Terus yang kedua juga kalau dengan bahan plastik atau apa, amoniak yang terjadi proses pembusukan itu sedikit yang menguap. Itu hanya berputar di situ amoniaknya. Karena proses pembusukan apapun pasti menimbulkan amoniak. Gas amoniak. Jangan pembusukan itu mungkin kata kita aja karena kondisinya lembab. Ini proses fermentasi Pak ketek juga. Pasti akan mengeluarkan gas amoniak. Tapi kalau di dalam tanah lebih terkontrol, satu penguapan amoniak tetap berjalan, suhu panas juga sirkulasinya lancar, lebih proses amannya tujuannya ke mikrobanya. Bahan-bahan tadi Bapak mungkin punya bahan yang kering, teman kalau bisa jangan kayu, prosesnya lebih lama. Di sini ada tanaman bukit yang daunnya mungkin hampir kayak daun singkong, bunganya kuning, ada nggak? Ada. Apa ya? Titonia. Titonia. Jauh. Wah, kalau ada itu salah satu bahan tanaman yang kandungan NPK-nya sangat bagus. Ada linju ada. Pahitan. Ya apa kipait ya? Ada nyebutnya kipait. Itu salah satu yang ibaratnya saya sama teman praktekan, itu selalu bagian tanaman yang paling bagus Bondo pelangki buat bikin pupuk. Oh, mirip bunga matahari dia Pak. Ya kuning, daunnya kayak daun singkong kalau salah. Mengunci ayam. Apa ya? Titonia. Titonia atau ada nyebutnya kipait. Yang Apa pasti ya? bunganya mirip bunga matahari. Ya kuning. Yang Kecil. daunnya dia agak Agak kayak bentuk daun singkong. kayak gini lagi di posisi daunnya ya kan. Nah, ada nyebutnya buat apa? Buat insulin, buat yang punya diabetes. Pada umumnya batangnya sebesar ini kan. Itu salah satu jenis tanaman Ah. yang kandungan NPK-nya bagus. Karena saya alhamdulillah udah pernah uji lab sendiri dibandingkan bahan-bahan yang lain, pohon itu salah satu yang paling bagus. Itu Bapak ambil daunnya boleh, ambil batangnya boleh. Cuma kalau bisa ambil daunnya aja, nanti dia akan terubus lebih cepat. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Pak. Ini umpamanya kita pakai anu kotor. Aja dijabarkan apa berkuat tadi. Jadi banyak untuk pupuk bangunan. Jadi Ah, ya, silakan. Lanjut. Ya. Apa-apa. Jadi sebenarnya prosesnya sangat mudah. Seperti tadi ya, prosesnya seperti itu, tutup dengan tanah, tinggal kita tunggu waktunya ataupun kita kadang mungkin setelah umur 1 bulan coba kita cek apabila ini sudah berubah tadi dari senyawa awal berubah ke yang lain, daun-daunnya sudah berubah menjadi hitam, kira-kira kita ambil dalamnya udah nggak ada panas, kira-kira sudah akan berubah lembek dan yang lainnya itu bisa dipakai. Tetapi kalau kira-kira 1 bulan kok masih hijau atau apa, mendingan diam, kita bikin aja. Nah tadi soal titonia lagi itu salah satu yang saya pribadi anjurkan karena sudah pernah uji lab. Pohon titonia itu salah satu bahan tanaman yang paling bagus. Pohon titonia, batang pisang, titonia sama batang pisang, sama kalau ada daun jati. Daun jati. Oh, daun kayu jati. Ya, tahu daun pohon jati. Terus daun bambu, pohon bambu. Ada. Nah, itu salah satu jenis tanaman yang kandungan pupuknya bagus. Daun bambu, daun jati, titonia sama pohon pisang. Terutama batangnya. Batang bagian dalamnya. Karena kenapa saya juga bisa karena saya udah pernah uji lab dibandingkan tanaman yang lain itu yang bagus. Itu kalau dari tanaman. Kalau kotoran hewan yang ada aja di sini ada kotoran sapi silakan, kotoran ayam silakan, ada kotoran yang lainnya silakan. Prosesnya seperti tadi, bikin lubang, campurkan jadi satu, siram telur, tutup dengan tanah. Oke, Pak. Silakan. Tadi yang saya maksud begini, Pak.
Ini umpamanya kotoran anu lah, kotoran sapi lah kan. Berapa kilo kah kotoran sapinya? Komposisi. Berapa kilo, berapa banyak kan nanti daun yang kayak bunga matahari tadi. Itu nih. Nah, itu perbandingannya. Nah, tuh. Tinggal gini Pak. Sekarang kalau kita lihat dengan tanaman itu ada dua fase, pertumbuhan sama pembuahan. Untuk sebagai contoh kita mau ngambil pupuk yang untuk tanaman kecil untuk pertumbuhan. Dari kotorannya Bapak dosis, kalau sebenarnya Bapak punya kotoran kambing sama kotoran sapi, perbanyak kotoran sapi. Atau dibagi dua langsung, yang untuk pertumbuhan Bapak jangan pakai kotoran kambing, tapi kotoran sapi atau kotoran ayam. Karena kotoran sapi sama ayam kandungannya lebih banyak di unsur N sama P. Kalau kotoran kambing lebih banyak di kandungan P sama K-nya, kalium untuk buahnya. Kalau seperti Bapak langsung bikin dua. Untuk pertumbuhan dengan kotoran sapi atau ayam, yang untuk pembuahan kotoran kambing. Untuk daunnya itu semuanya sama. Kita bedakan di kotoran hewannya. Bapak udah? Jadi tinggal langsung dipisahkan aja jenis kotorannya. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau Bapak semuanya, saya bikin untuk yang buahnya pakai kotoran kambing. Tapi semuanya Bapak untuk dibanding untuk tanaman sama kangkung yang belum berbuah pakai kotoran ayam atau kotoran sapi. Itu aja yang dibedain. Kalau untuk komposisinya, untuk daunan sama kotoran hewan bisa 50-50 silakan. Kalau bikin 1 ton bisa setengah-setengah. Ataupun maksimal kotoran hewannya itu, kotoran hewan minimal itu 30%. Minimal 30%, yang 70% bahan daun-daunan. Tapi kalau apabila kotoran hewan di sini melimpah, dibikin 50-50 nggak apa-apa. Ya kebetulan Pak, lagi daerah saya kan Oh, gitu, Pak. pasar ternak. Oh gitu. Sangat banyak gitu. Pak, kau ibu kan nak tanya suara lunak ini terangah tadi. Ini di belakang lah. Mana lebih bagus pakai pupuk cair apa yang padat Pak untuk tanaman? Masing-masing Keunggulan masing-masingnya apa gitu? masing-masing mempunyai kelebihan. Yang pertama, apabila yang bentuknya padat, fungsinya keduanya sama, cuma nanti beda di aplikasi. Yang padat ini diaplikasikan pratanam, jadi harus diaplikasikan dengan tanah. Tujuannya apa? Pupuk kompos yang udah jadi posisinya gembur. Apabila kita campurkan dengan tanah yang keras, secara otomatis tanahnya kan nggak keras, gembur. Ada kelebihannya itu agar kondisi tanah ini tercampur dengan kompos yang gembur, itu nanti terjadi ada rongga-rongga, jadi tanahnya nggak padat lagi. Fungsinya sama dengan yang cair, hanya pengaplikasiannya yang beda. Sebenarnya kalau ibu-ibu nanti dicampurnya di media tanamnya. Di pot, ibu ada tanah, campurkan dengan komposnya. Tetapi jangan ditabur di daunnya. Kalau yang bentuk padat, aplikasinya harus dicampur dengan medianya. Nanti kalau pupuk cairnya baru diaplikasikan, disemprotin kan bisa, ataupun disiram juga bisa. Cuma kalau yang padat, yang bagus harus dicampurkan dengan tanah atau dengan medianya. Kalau di sawah berarti sebelum tanam ditabur dan lain-lain. Yang lain? Sudah bisa bertanya Pak? Boleh. Kan sudah kita bikin yang telah Bapak uraikan tadi. Kira-kira berapa hari baru bisa kita manfaatkan untuk tanaman nyala? Nah tadi yang syarat utamanya Tunggu, Pak. Satu lagi, apa cirinya yang bisa kita sudah masak. sudah masaknya Ah. yang kita beri? Oke, tadi kan mungkin dengan Pak Jimmy sudah disebutkan. Kalau untuk waktunya mungkin kita tidak bisa prediksi. Ya. Tetapi ada ciri-ciri yang sudah jadi pupuk yang bagus apa tadi? Berubah dari senyawa awal berubah ke senyawa akhir. Sebagai contoh kita bahan-bahannya dari daun yang semula warnanya hijau Ya. berubah menjadi coklat atau hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadinya kotorannya masih bau jadi nggak bau. Yang ketiga, saat proses itu panas itu jadi nggak panas lagi syaratnya. Mungkin waktunya bisa tergantung kondisi lingkungan ataupun bahan tadi bakterinya mikrobanya. Bisa ada yang 2 minggu,
ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu, tergantung juga bahan-bahan apa yang kita pakai. Semakin bahan kita caca lebih kecil, prosesnya pembusukannya bisa lebih cepat. Betul Pak. Itu kan sudah kita bikin, dia masih ada yang keras. Jadi kita akan membuat pupuk bukan cairnya, karena padatnya. Nah, bagaimana kita mengurangi yang padat itu Pak? Contohnya di kayu-kayu. Nah, makanya tadi saya disebutkan awal, jangan pakai yang berbahan kayu. Jadi dari bahan tanaman sama bahan hewan, cari yang sifatnya mudah busuk. Jadi kalau dari tanaman kita pakai bahannya daun-daunan sama buahnya. Ataupun kalau kayu udah jadi sebuk geci nggak apa, tapi jangan bentuk kayu cuma dipotong. Boleh kalau udah jadi sebuk. Tapi daun-daun pun kalau bukan daun kecil itu juga harus dirajang. Mereka jerami padi nggak mungkin Pak panjang kan, harus caca lebih kecil. Mereka tadi kalau kita pakai gedebok pisang, batang pisang harus dicaca kecil. Jadi untuk agar mempercepat pembusukannya. Kalau tekniknya Pak yang cairnya itu waktu paling cepatnya bisa panen berapa, terus kadaluarsanya berapa lama baru kadaluarsanya gitu. Sebenarnya ciri-cirinya sama dengan kita padat. Satu dan yang nanti. Itu belum yang cair, kita berproses padat ya. Iya. Untuk bikin yang padat udah paham? Ada ya? Saya pikir belum. Lebih baik cerahkan Pak. Nah, kalau yang padat, ya, oke, ulang lagi ya. Bahannya itu dua bahan, dari bahan tanaman sama dari hewan. Dua sebagian tanaman bisa dipakai, semua bahan bagian dari hewan dipakai. Hanya pilih satu yang sifatnya mudah busuk. Setelah kita udah siapkan bahan-bahan itu, kita bikin lubang tanam. Bikin lubang tanam, kedua bahan itu kita masukkan, tetapi bikin berlapis. Mungkin bagian kotoran hewan dulu, terus bahan dari daun-daunan, buah, kotoran hewan lagi, dan selanjutnya. Setelah bahan sudah terkumpul, disiram dengan yang mengandung mikroba bakteri. Salah satu yang paling mudah didapat adalah telur. Telur dikocok, campurkan air, disiramkan. Setelah udah disiramkan, tinggal ditutup pakai tanah. Tinggal untuk udah 1 bulan, kita aja salah satu, kita cek sudah berubah bahan. Jadi bahan-bahan tanaman yang warnanya udah hijau, oh ternyata udah coklat, udah busuk, tidak panas, dan yang lainnya, oh berarti udah bisa dipanen. Kalau kira-kira belum, udah dibiarkan aja dulu secara alami. Kenapa proses di tanah itu lebih bagus ya tadi? Kondisi suhu di tanah itu salah satu yang paling stabil di dunia ini. Lagi suhu sepanas apapun, di bagian dalam tanah ada kondisinya tetap suhunya stabil, lembabannya stabil, dan yang lainnya. Sirkulasi udara juga lancar. Kalau memang terjadi gas amoniak, dia akan keluar oleh pori-pori tanah dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Termasuk yang tadi ya, kayu cucian beras itu bisa. Nah, itu cucian beras nanti bisa diproses dalam bentuk cair ataupun Bisa untuk jadi ya, untuk disiramkan bisa. Untuk cucian beras boleh disiramkan di bahan yang tadi dibikin lubang. Itu bisa. ada bahan-bahan lain tuh. Macam itu paling. Boleh. Bapak mau tambahkan apa? Cuma yang penting tambahkan kira-kira bahan yang mengandung mikroba. Tapi seandainya Bapak tapi nggak punyanya telur, pakai telur. Itu aja. Ya, intinya mikroba, karena mikroba ini akan ada seperti mempercepat pelapukan, agar cepat busuk dan yang lain. Coba nanti ada merek ya, M11 atau apapun itu silakan. Nah, ini mikroba, merek apapun silakan. Oke, untuk yang padat ada pertanyaan? Cukup ya. Untuk kemudian, untuk yang proses yang kedua adalah pupuk cairnya. Bahannya sama, cuman yang satu dalam bentuk padat, yang kedua dalam bentuk cair. Bahan-bahannya sama, cuman ada perbedaannya, hanya nanti bentuknya cair. Proses yang pertama, bahan-bahan yang tadi yang sama. Proses bahan-bahan yang dari tanaman ataupun dari hewan, untuk dibikin bentuk cair, untuk lebih tidak menimbulkan nanti ada bakteri-bakteri jahat dalam air, karena proses nanti ada kemasan dan yang lainnya. Proses yang pertama, bahan-bahannya kita rendam dulu dengan air, direbus sampai tangga. Kita siapkan kompor, kita siapkan air, tidak perlu sampai mendidih banget, yang penting sudah keluar asap panas. Bahan-bahan tersebut kita rendam dulu
Kemudian dari kotorannya, buah-buahannya tadi yang lainnya direndam di situ sampai nanti airnya dingin. Contoh kita bikin pupuk cair 100 liter. Untuk 100 liter, bahan yang bapak-bapak butuhkan adalah sepertiganya. 30 liter. Kurang lebih 30 liter. 100 liter bahannya. Hanya mungkin dari kotoran hewan, kambing atau apa, dengan daun-daun yang tadi kita kumpulkan sepertiga bagian dari total air. Kita rendam dulu dengan air panas tadi, kita diamkan sampai dingin. Setelah semuanya sudah disediakan dalam satu wadah, kita tetap tambahkan mikroba. Baik itu tadi merek apapun, kalau dengan telur, dalam 100 liter air cukup tambahkan 1 telur. Dalam 100 liter air tambahkan 1 telur. Caranya sama, tinggal dikocok, masukkan ke wadah, diaduk, terus tutup, penuhin air dan tutup. Dan tutup pun memang satu harus tutup rapat. Cuman tetap harus dikasih lubang udara, ataupun tutupnya dikasih lubang-lubang kecil, atau bapak pakai plastik, pinggir-pinggir dikasih lubang pakai jarum. Agar apa? Untuk penguapan amoniaknya keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga suhu juga. Kalau emang ada lubangnya, suhunya nanti tidak terlalu panas di dalam. Prosesnya itu aja. Nanti tinggal dicek ibanya sudah jadi atau belum, sama kita cek lagi. Kan masih ada bahan-bahan apa sih, daun-daun yang tadi kita rendam dengan air panas. Dia sudah berubah belum? Bahan-bahan yang tadi masih hijau udah berubah belum menjadi coklat. Prosesnya sama, cirinya sama, hanya bedanya ditambahkan air. Itu aja. Hanya bedanya di situ. Nah, tinggal nanti udah bisa dipakai ke lahan atau apa, tinggal kita cek panas atau enggaknya dan yang lainnya. Sifatnya sama, ciri-cirinya sama. Hanya bedanya yang satu dalam tanah, yang satu dicampur dengan air. Itu aja bedanya. Ya, dalam baskom, ember, drum, atau bekas turun seperti ini silakan. Kemudian disaring. Kalau sebenarnya bapak kalau memang lebih enak nanti sebenarnya bapak pakai drum nih. Kan tadi ada bahan yang direndam dengan air panas. Bapak kasih masuk ke karung, karungnya diikat, karungnya masukin ke dalam drum. Nanti yang keluar sarinya. Jadi nggak perlu harus disaring lagi. Itu juga bisa. Nanti kalau airnya ini udah habis, bikin baru ulang, ampasnya dalam karung ini bisa untuk bahan untuk kompos lagi yang padat. Tadi yang nanya, ada nggak kadaluarsa? Nah, kadaluarsa. Pupuk satu, pupuk organik cair atau padat sebenarnya tidak ada kadaluarsa. Karena semua apabila bahannya semua bahan dari alam itu tidak ada kadaluarsa, kecuali yang pertama setelah sudah jadi ternyata kebakar. Nah, itu baru nggak bisa digunain. Karena apa? Dengan terbakar semuanya kandungannya akan itu aja. Mau itu 10 tahun, 20 tahun, tidak ada namanya kadaluarsa. Tetapi apabila mau kita diedarkan, itu baru ada satu pakai dua. Tapi kalau untuk diri sendiri nggak ada kadaluarsa. Kalau semuanya dari bahan-bahan alami. Tadi yang mikrobat apa tadi? Yang campuran untuk ini cuma telur aja ya Pak? Iya. Selainnya Bisa, nggak bisa? Ibu bisa pakai telur ataupun bisa menggunakan merek-merek mikroba yang lain. Ya maksudnya misalnya kita nggak bisa maksudnya beli jauh gitu loh, Ya, cuma telur saja. Telur bisa, terus susu. Susu tapi susu apapun susu. Yang proteinnya Sama aja. Mau kampung, bebek, itik, burung juga boleh. mungkin kadar protein yang tinggi berarti. Bukan. Semua telur mengandung protein. Nah, artinya yang Kalau memang yang bagus memang bebek atau telur ayam kampung. bukan yang maksudnya yang jadi bahannya itu yang proteinnya tinggi. Ya, karena protein tinggi, apapun mengandung protein tinggi, apabila busuk akan mengeluarkan mikroba. Apapun busuk oke ya. Mau yang udah busuk nggak ada masalah malah. Kalau emang ada yang punya busuk, kita nggak perlu beli pakai yang udah busuk. Karena yang baru pun kita nggak berharapnya apa? Untuk busuk kan? Iya. Praktek lagi. Kalau yang busuk udah keras.
bahan-bahannya tadi, kalau yang anjuran dari saya untuk bahan tanaman itu tadi dari daun jati, daun bambu, gedebok pisang, sama pohon titonia. Yang daunnya kuning, yang bunga kuning. Ya bunganya kuning. Boleh ambil bunganya, daunnya. Tahu apa itu tapi dua flower. Kalau di sini ada, Silakan manfaatkan. ungu pai, kuning, nggak usah kuning semua. Ataupun lihat dulu di Google pohon titonia. Biasanya kalau yang daerah berbukit itu banyak. Bunga pai ya. Oke nih, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Rinju kan bunga putih ya. Itu Pokoknya tadi mau dipraktik, pokoknya rebus airnya nggak usah harus direbus lama. Yang penting air sudah panas, bahan-bahannya itu dimasukin biarkan. Ada yang kelebihan, contohnya kelebihan kita terlalu banyak pupuknya. Apa efeknya ke tumbuhan kita dan apa nanti untuk penjagaannya, Pak? Apa itu? Satu, kalau dari pupuk alami, apabila satu yang penting syaratnya tadi udah matang. Apabila kelebihan dosis pun tidak ada efek bahaya buat tanaman. Nggak ada, karena apa? Yang penting udah matang. Sebenarnya pupuk tabur yang dijual di pasaran, yang berbahaya itu cuma satu, Pak, amoniaknya, klornya yang bahaya. Apabila kita ngasihnya kebanyakan. Sebenarnya kalau amoniaknya nggak ada, klornya nggak ada, nggak aman, Pak. Sekarang lihat aja deh, pupuk yang mengandung fosfor, sebagai contoh, maaf saya menyebutkan PSP. Emang dia ngambilnya fosfor itu ada di mana, Pak? Bahan dia bikinnya bahannya dari mana? Dari batu, dari batuan. Batunya ada di gua-gua. Berarti bahan alami dong. Hanya untuk mengikat itu semua dibutuhkanlah salah satu banyak kok. Terus amoniak agar bisa mengikat fosfor itu biar tidak menguap. Itu aja bedanya. Seandainya mengikatnya bukan klor sama amoniak, itu aman. Supaya kita pupuk dekat batangnya pun nggak akan panas. Kenapa? Mungkin pakai pupuk tabur, kalau bisa jangan dekat batangnya. Kalau supaya ngecor buat cabai pun bikin lubangnya di samping batang kan, bukan di batangnya. Kenapa? Yang berbahaya itu amoniaknya sama klornya. Apabila nempel ke batangnya, dia akan panas, kulitnya akan ngekelupas. Kalau Bapak yang pernah tanam pohon cabai, ngocornya langsung di batang, 2 hari kemudian biasanya ngelupas pangkal bawahnya. Itu karena panas dari amoniaknya. Sebenarnya pupuk yang tabur di mungkin yang kita sebut pupuk kimia itu semua bahannya dari alam. 80% itu dari alam. Hanya untuk mengikat kandungan itu dibutuhkan salah satu amoniak sama klor. Itu yang bisa berbahaya untuk tanaman apabila jumlahnya terlalu banyak ataupun dekat dengan batang ataupun nempel ke daun. Itu aja. Ada yang lain? Untuk rebusnya perlu dipraktekin. Dulu pemupukan batu durian rambutan saya jarak dari batangnya berapa tuh? Untuk pohon durian, pohon desa sebut pohon buah batang keras ya. Kalau pengen kita nabur untuk di bawahnya, kita ngeliat tajuk paling jauh. Apa ya? Ujung dahan. Karena apa? Kemungkinan besar di mana ujung dahan, disitulah ujung akar. Dan ujung akar ini yang akan terdapat akar-akar kecil. Kalau disebutnya itu akar lateral. Rambut akar. Yang bikin bentuknya serabut. Itu akar lateral. Akar lateral inilah yang akan menyerap unsur hara yang kita kasih. Jadi kalau Bapak punya pohon durian, dahannya 2 meter, Bapak naburnya dekat batang. Itu nggak maksimal. Karena dekat batang itu nggak ada akar lateralnya, adanya di ujung. Ya, maksimal di batas dahannya, maksimal. Itu pun jangan hanya ditabur, kita bikin lubang, ditaburkan di situ, tutup lagi dengan tanah. Itu dikasih 42 atau dikelilingi? Gimana? Pemupukannya di 4 penjuru atau dikelilingi? Lebih bagus dikeliling, karena kita nggak tahu nih akar lateral yang bagus posisinya di mana. Kalau hanya pojok, ternyata yang tengah ini yang bagus akar lateralnya, kita nggak tahu. Jadi kalau bisa bikin mutar keliling. Itu nanti mau pupuk yang tadi kompos dalam bentuk padat atau dalam bentuk cair untuk disiram, posisinya juga sama di situ. Posisinya harus batas, tapi maksimal
di luar tidak, maksimal dari dahan ke ujung. Ya, mau itu nanti pakai pupuk tabur atau kompos padat tadi, atau kita mau ngecor seiring kita bikin posisinya sama di sini. Oke. Dan lain? Mana? Yang lain Bapak sudah cukup jelas ya? Berarti nggak perlu nih. Oh, praktikan cuma ini aja. Sudah disiapkan bahan alatnya. Kalau ini banyak hanya Pakai gimana? Teknisnya. yang penting kita rebus airnya sampai panas. Bahan-bahan tadi kita masukkan dan diamkan sampai dingin. Setelah dingin, telur baru masuk. Jangan saat panas telur dimasukin. Telurnya matang. Satu tujuannya, kenapa harus dengan air panas? Dingin dulu gitu baru masukin. Kenapa tadi dengan air panas? Satu, kita tujuannya mematikan bakteri-bakteri patogen yang ada di kotoran. Sebaik-baiknya kotoran, tetap kotoran. Ada kandungan E. coli-nya, salmonellanya, dan mematikan itu. Tetapi kandungan unsur hara tidak akan mati karena unsur hara ini akan terproses beberapa tahap. Jadi akan mati dengan air panas itu tujuannya untuk mematikan bakteri patogennya. Tetapi juga jangan langsung sampai benar-benar mendidih. Yang penting kira-kira udah panas, keluar asap, itu bakal rendam bahan-bahan tadi. Setelah airnya dingin, baru ditambahkan telur, tambahkan mikroba yang lain, terus ditambahkan air penuh sampai 100 liter. Kalau pakai telur 100 liternya pakai 1 telur. Tapi kalau kita beli mikroba di luar dengan beberapa merek 100 liter, tapi kalau bisa pakai 1 gelas. 1 gelas. Kalau pakai Yakult kita. Yakult juga boleh. Cuman Satu botol Yakult itu ya 1 botol bisa untuk 1 liter, 100 liter. 1 atau 2. Cuman kalau di Yakult hanya 1 bakteri. Bacillus. Itu aja. Cuma kalau emang kelemahannya dengan Yakult itu cuma 1 karena ada 1 jenis bakteri aja, yaitu Bacillus. Itu aja. Mau pakai susu juga boleh, susu basi dan yang lainnya. Tapi kalau susu jangan susu kental manis. Tetapi susu yang bukan susu Murni. susu murni. Susu UHT boleh? Kalau itu kental manis, kalau bisa kental manis. Kalau kental manis ini lebih gulanya aja. gulanya banyak kalau itu. Iya, makanya kalau bisa jangan yang kental manis atau Kalau tapi yang UHT udah mati murni ya? itu loh, susu murni. Susu sapi. Susu sapi murni segar. Segar. Tapi kalau dengan susu pun menurut kita mahal, udah beli satu telur aja satu, Rp3.000 untuk 100 liter. Nggak apa-apa, cuma ya 100 liter minimal 1, Bapak pakai 2 atau 3 1 kilo pun nggak apa-apa. Cuma kalau 1 kilo sayang. Nggak apa-apa, kalau emang Bapak udah punya telur busuk, kayak telur busuk nggak apa-apa. Cuma paling tidak busuknya pun maksudnya belum yang busuk banget. Nggak kuat nanti. Masa kalau udah busuk banget kan tidak, kadang kita sendiri nyiumnya nggak kuat. Nggak kuat bikin ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk pupuk cair sama padatnya? Jelas? Kalau mau cek itu tadi cek N sama C, ayo pakai apa? Airnya Pak. Belum Pak, air. Ini buat cek ya. Ayo praktek Bapak-bapak. Praktek dulu Pak. Ini cuma buat, ini kan tadi apa? Kompos ya? Kompos. Atau Bapak Padat. Cek tanah Nah, tolong yang deh. ada. Ngambil tanah yang biasa deh. Kalau ada yang perbandingan. Ini ada telur ya. Enggak telur, sekarang ambil tanah. Telur aja. Tanah biasa aja. Kalau ini kan tadi udah kompos ya. Tanah dulu. Ya nggak apa-apa, kompos sama paro, berarti kandungan kompos begini juga. Banyak berangkat. Tanah biasa loh. Tanah biasa loh. Kita kali ada kemarin Ini apa namanya? Ini dijual umum enggak? jual umum. 40 juta. Dulu ya Pak. NP ada yang simpel. Nah. Ada yang
Ini simpel, semuanya simpel. Tinggal mencuciin aja Pak. Cuma bagi murah Pak. Jadi tentu kandungan tanah itu sendiri. Iya. Nah ini mak sebenarnya untuk membuktikan aja. Kalau ini tadi dibilang ini ada kotoran hewannya, sebenarnya dengan tanah biasa nanti berapa kandungan? Nah di sini tertulis ada N, P sama K. Jadi ini alat untuk mengukur kandungan nitrogen, fosfor sama kalium tapi dalam bentuk ppm. Jadi kita mengukur jenis nanti pupuk cairnya ataupun kompos berapa pm sih kandungannya. Kalau bisa tambahin air sedikit. Jangan terlalu basah. Semuanya. Nah, ini bisa digunakan kalau medianya harus ada airnya. Kalau kering nggak bisa. Nggak kebaca. Cukup sih ini. Oh, jadi harus lembek tanahnya. Ngeceknya cukup gampang, sangat gampang. Tinggal kita buka tutupnya, kita nyalain. Nah udah ada angka 0, tinggal kita celupkan. Itu tanah merah sih, tanah merah nggak ada kandungan merah. Tanah merah. Iyalah. Nampak dari warna. Kalau tanah merah. Ini kalau tanah merah. Kalau itu manis itu tanah. Video kan nanti dibagi. Ini kan kosong kan? Ini berarti rendah. Kita kandungan kalium tinggi. Ini untuk soil testernya. Kayaknya. Ini untuk kandungan C organiknya Ini yang 0 ini. 0,2. Yang 0 ini? Yang harus N. dan harusnya standar untuk C organik tinggi itu harus di angka 3 atau 4. Apanya? N-nya. C organiknya. Berarti kurang ya? Ya. Untuk tanah di Indonesia untuk mencari 2 aja sangat susah untuk saat ini. Nah, salah satu untuk menaikkan C organik yaitu dengan kompos pupuk. Untuk meningkatkan maksudnya. Ya, untuk meningkatkan C organik lagi, jadi tanah kita ini harus lebih rutin dengan bahan-bahan alami. Atau kompos padat atau kompos cair. Berarti memperbaiki struktur ya Pak ya? Ya, betul. N-nya nggak ada. Nah, coba saya ambil alat yang satu lagi. Harus dikalibrasi juga. Kayak macam timbangannya di samping. Gak usah, kita bawa buat aja. Tambah doa yang panen. Nanti nggak beli apanya malah habis kalau kita beli alat ini. Susah. Pak Yus. Ayo kita dong kunci mobil. Satu tuh. Kurang satu tuh. Tapi dia mengikat ke tanah keras. Salah satu bikin tanah keras tanus itu karena dari kandungan amoniaknya. Bukan pupuk kimianya. Tapi amoniaknya. Sudah, Pak. Nah, banyak itu. Iya, Pak. Kenapa masuk itu dulu? 3 situ.